aku bakal ngebahas tentang relasi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu di definisi dari relasi itu apa. Nah, relasi itu apa sih? Nah, relasi ini adalah hubungan di antara dua himpunan yang memiliki tujuan yang sama gitu. Misalnya contohnya ini ada himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A itu dinamakan sebagai domain atau biasanya disebut sebagai daerah asal. Yang kedua itu adanya himpunan B dikenal dengan codomain atau range, ini lebih dikenal dengan sebutan hasil. Nah, contohnya di sini aku ada contoh di mana himpunan A ini ada nama mahasiswa yaitu Dava Yosef Harkunti Mahendra Wayan, dan di himpunan B ini adalah nilai dari matematika distrik yang diperoleh pada semester ganjil. Jadi di mana di sini diketahui bahwa Dava mendapatkan nilai B dan C, Yosef nilai A, Hurkunti nilainya adalah A, dan Mahendra adalah B. Nah, Wayan ini tidak memiliki hubungan dengan himpunan B. Kenapa? Karena dia tidak mengambil matematis atau matematika diskrit. Oke, lanjut ya. Nah, di sini adalah himpunan R di mana A kali B adalah anggota R, atau A kali B bukan gabungan dari anggota R. Contohnya ini aku ada dua himpunan. Yang pertama himpunan P, yang kedua adalah himpunan Q. Di mana himpunan P ini ada 2, 3, 4, dan di himpunan Q ada 2, 4, 8, 9, dan 15. Di sini P dan Q bakal masuk sebagai anggota R apabila atau jika P ini habis dibagi 2. Nah, apa aja sih anggota dari P dan Q yang habis dibagi 2? Yaitu ada 2 dengan 2, 2 dengan 4, 4 dengan 8, 4 dengan 4, 3 dengan 9, dan 3 dengan 15. Nah, hasilnya ini adalah ini. Karena perintahnya yang termasuk dari anggota R itu atau relasi biner dari R adalah syaratnya jika P habis dibagi dengan Q. Oke, kita next ya ke berikutnya. Di sini aku bakal membahas terkait relasi pada sebuah himpunan. Nah, ini. Yang pertama, relasi khusus pada satu buah himpunan di mana R anggota himpunan A dikali A. Di sini X, Y adalah anggota R atau X, Y bukan anggota R. Nah, di mana aku ada himpunan satu aja, himpunan A, di mana himpunan A ini terdiri dari 5 anggota, yaitu ada 2, ada 3, 4, 8, dan 9. Di mana X, Y, X dan Y ini anggota dari relasi R jika X adalah faktor prima dari Y. Nah, anggota dari A ini, faktor prima dari Y ini adalah 2, 2, 2, 4, 2, 8, 3, 3, dan 3, 9. Karena dia X dan Y ini bakal termasuk ke dalam anggota relasi R apabila dia merupakan faktor prima dari Y. Oke, berikutnya ini aku bakal ngebahas terkait himpunan relasi biner. Nah, di sini aku ada 3 contoh, di mana contoh yang pertama ini ada himpunan A dan B. Himpunan A dan B di mana ini adalah mahasiswa dengan pilihan kelasnya. Yang kedua adalah P dengan Q, di mana ini adalah himpunan biner habis dibagi. Sedangkan himpunan ketiga ada himpunan A dengan himpunan A, di mana ini adalah faktor prima. Faktor prima ini habis dibagi, dan yang pertama ini adalah mahasiswa dan kelas. Nah, oke, next penjelasannya di sini. Di dalam tabel himpunan biner dari relasi himpunan biner tadi, maka kita bakal memperoleh tabel hasil. Di sini ada Amir ngambil 2 kelas, di mana dia ngambil kelas ini ke IF 251 dan di kelas IF 323 ini di sini. Dan lanjut ke Budi juga ngambil 2 kelas, di mana dia ngambil kelas IF 221 dan juga ngambil kelas di bagian IF 251 ini. Selanjutnya Cecep hanya ngambil 1 kelas. Nah, jadi kita bisa lihat dari himpunan A dan himpunan B. Ini adalah dia cuma mengambil kelas IF 323. Dan lanjutnya kita lanjut ke himpunan yang kedua, yaitu himpunan P dan himpunan Q. Dia bakal masuk ke anggota himpunan relasi R apabila dia habis dibagi ini. Teman-teman bisa ngeliat di bagian panahnya ini. Yang pertama ada di himpunan P ada 2 ini bakal habis dibagi dengan 2, bakal habis dibagi dengan 4, dan bakal habis dibagi dengan 8 nih. Kita lihat ada panahnya ke sini. Nah, selanjutnya ada angka 3. Angka 3 ini bakal habis apabila dibagi dengan angka 9 dan angka 15, dan angka 4 ini bakal habis jika dibagi dengan angka 4, angka 8 nih. Dan tabelnya di sini.
Nah oke, selanjutnya kita bakal ngebahas terkait himpunan biner di himpunan ketiga, yaitu ada himpunan A dan himpunan A. Nah di sini dia bakal termasuk ke dalam himpunan relasi biner apabila dia termasuk antara himpunan A dan himpunan A ini adalah faktor prima. Di sini yang termasuk faktor prima adalah 2, dimana yang di himpunan A selanjutnya atau kita bisa sebut ini A1 dan ini A absen. Dimana himpunan A yang termasuk faktor prima dari A absen yaitu ada 2, yaitu himpunan primanya adalah 2, 4, dan 8. Selanjutnya ada angka 3 di himpunan A, di mana di himpunan A faktor primanya di A absen adalah ini ada 3 dan 9. Dan hasil dari tabelnya teman-teman bisa dilihat di hasil di bagian bawahnya. Oke, kita next ke selanjutnya bahas terkait matriks, dimana di sini antara relasi dan matriks ini saling keterkaitan ya teman-teman. Nah ini contohnya ada A. Nah di sini ada A, dimana ada A1, A2 dan AM, dan yang kedua ada B, B1, B2 dan Bn. Dimana ini aku ada matriks M, dimana kita contohin aja ini bakal termasuk ke dalam bagian MIJ. Ini teman-teman bisa dilihat di bagian sininya. I dimana AI, BJ adalah anggota dari R. Nah contohnya di sini yang pertama aku ada 2 contoh himpunan, di mana ada himpunan A dan himpunan B. Nah di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya ini kita anggap ya Amir, Budi dan Acep ini adalah bagian dari A1, A2, A3. Sedangkan dari pilihan kelasnya ini kita bisa anggap dia ke B1, B2, B3. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Amir ini dia tidak memilih IF21, makanya di sini B1 ini teman-teman bisa lihat ya. Ini A1, A2, A3, ini B1, B2, B3 dan B4. Nah, di sini si Amir kan ini A1 ya. Nah, si Amir ini dia tidak memilih IF221, makanya di sini himpunannya adalah 0. Nah, kita lihat ke berikutnya Amir memilih IF251, makanya di sini 1, dan dia juga tidak memilih IF324, makanya di sininya 0. Nah, di sini Amir memilih IF2323, makanya ini di B4-nya dia 1. Paham kan di sini? Oke, aku lanjut aja deh biar teman lebih paham. Aku lanjut ke contoh yang kedua aja. Ini aku ada himpunan A dan himpunan A, di mana di sini himpunan A ini adalah faktor prima. Ini adalah faktor prima ya. Nah, di sini kita bisa anggap ini A1, A2, A3, A4, A5. Di sini adalah B1, B2, B3, B4, dan ini adalah B5. Ini kita teman-teman balikin lagi nih, ini anggap A1, A2, A3, A4, dan ini A5. Ini B1, ini B2, B3, B4, dan B5. Dimana di sini di A1-nya ini A1 berarti 2 ya, ini angka 2. Angka 2 ini memilih B1 sama dengan 2, maka hasilnya di sini adalah 1. Nah, di berikutnya di 2 ini dia tidak memilih 3. Dia tidak mengarah ke 3, maka dia B2-nya adalah 0. Dan di sini 2 ke B3 dia memilih angka 4 karena dia panahnya ini ke 4. Ini kan B3. Maka di sini adalah angka 1. Masuk ke dia himpunan 1 gitu, angka 1. Dan di sini di 2 dia juga memilih B4. Ini panahnya ke B4 di 8, maka dia 1. Nah, di 2 ini dia tidak memilih B5. Ya, dia tidak mengarah ke B5 nih. Dia tidak ada di B5, dia tidak memilih, maka dia adalah himpunannya 0. Berarti berikut pun selanjutnya ya. Ini di sini aku lebih lihat deh biar lebih paham. Di sini bisa teman-teman lihat bentar. Aku ganti warna dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya di A3, A4, A5 kan dia tidak ada panah ya, makanya di sini ini. Makanya himpunannya kosong karena dia tidak ada panah dan dia tidak ada yang memilih. Oke, sekarang aku akan menjelaskan materi kedua mengenai sifat-sifat dari relasi. Nah, sifat-sifat dari relasi tersebut ada 3 macam. Jadi yang pertama ada refleksif. Nah, refleksif ini disebut refleksif apabila suatu himpunan A dia berhubungan dengan pasangannya sendiri atau suatu himpunannya sendiri. Nah, relasi R pada himpunan A disebut tidak refleksif jika terdapat A elemen dari A sedemikian sehingga maka AA tidak merupakan elemen dari R. Nah, contoh dari refleksif ini ada ini, yang dimana relasi tanda kutip habis membagi, jadi artinya
disebut refleksif itu suatu angka atau suatu himpunan dia bisa dibagi habis oleh himpunannya sendiri. Jadi, pada himpunan bilangan bulat positif bersifat refleksif. Maka, setiap bilangan bulat positif selalu habis membagi dirinya sendiri, sehingga AA elemen dari R untuk setiap A elemen dari himpunan A. Nah, untuk contoh dari relasi tidak refleksif itu ada di sini, ada 3 contoh. Yang dimana terdapat relasi R apabila suatu himpunan atau suatu bilangan suatu bilangan tersebut tuh dia lebih besar dari bilangannya sendiri. Nah, lalu ada contoh kedua, terdapat relasi S yang dimana terdapat suatu bilangan bulat apabila dijumlahkan dengan pasangannya atau bilangan bulat yang sama, maka hasilnya 5. Nah, lalu ada contoh yang ketiga, ada terdapat suatu relasi T apabila ini ada suatu himpunan tidak dijumlahkan dengan bilangan bulat positif lainnya jika X dan Y ini diganti dengan bilangan bulat positif bilangan yang sama, maka tidak hasilnya 10. Sifat yang kedua ada menghantar yang dimana disebut juga transitif. Nah, yang dimana menghantar ini merupakan relasi R pada himpunan A, maka disebut menghantar. Nah, kita di sini misalnya AB merupakan elemen dari R dan BC merupakan juga elemen dari R. Maka AC juga merupakan elemen dari R. Untuk semua ABC merupakan elemen dari A. Nah, contohnya kita di sini mempunyai himpunan A. Di sini ada himpunan A1, 2, 3, 4. Ada 4 himpunan. Yang dimana kita di sini selesaikan himpunan ini apabila gimana sih kita bisa mengetahui apakah dia menghantar atau tidak? Nah, kita menggunakan tabel. Tabelnya ini ya, teman-teman. Ini yang pertama dan tabelnya ini kedua. Nah, caranya yang pertama di sini ada jika A terhubung ke B dan B terhubung ke C. Nih. Jika A terhubung ke B, B terhubung ke C, maka terdapat pasangan A juga yang terhubung dengan C. Yang disebut terhubung ini yaitu terdapat unsur yang menghubungkan langsung suatu angka yang sama. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat angka 21, 31, 32, 41, 42, 43. Maka di sini disebut menghantar. Di sini kita bisa bilang dia menghantar karena dia ada berhubungan antara angka yang satu dia berelemen dengan R. Lalu jawaban yang kedua, di sini ada suatu jawaban. Di sini ada 2, 4 dan 42. Walaupun 2 terhubung ke 4 dan 4 terhubung ke 2, tetapi dari angka ini atau hubungan ini tidak ada relasi yang terhubung ke 2 dan 2. Maka di sini saya membuat dia tanda tanya. Maka jawabannya tidak menghantar. Tidak menghantar. Lalu yang ketiga. Yang ketiga di sini ada ini R 1,1, 22, 33, 44. Mengapa? Karena di sini merupakan menghantar. Seperti yang kita ketahui dia menghantar. Mengapa? Karena di sini dia terdapat antara AA, BB. Dia merupakan hubungan antara pasangan yang terbentuk ini, seperti yang saya jelaskan di jawaban yang pertama ini. Dia pasangan AB, BC, maka terbentuk lagi pasangan A sama C. Maka dia disebut sebagai menghantar.
Nah, lalu sifat yang ketiga atau sifat terakhir dari relasi ini ada setangkup dan tolak setangkup. Nah, setangkup itu apa? Setangkup itu apabila relasi R pada himpunan A, maka dia disebut setangkup. Aku punya contoh seperti ada sebuah bilangan AB, dia merupakan elemen dari R. Maka BA juga merupakan elemen dari R. Untuk semua AB, dia merupakan himpunan elemen dari himpunan A tersebut. Nah, dari ini, penjelasan ini kita bisa menjelaskan bahwa tidak setangkup jika AB elemen R sedemikian sehingga BA tidak merupakan elemen dari R. Kita bisa lihat di sini perbedaannya. Yang setangkup tadi BA-nya elemen dari R, dan yang tidak setangkup itu dia bukan merupakan elemen dari R. Jadi tandanya tadi seperti ini. Berarti dia tandanya bukan elemen dari R. Nah, di sini ada penjelasan lagi. Relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup. Ini penjelasan intinya, rincinya. Apabila bilangan AB elemen dari R dan BA elemen dari R, maka A sama dengan B untuk semua AB elemen dari A. Nah, terus di sini ada penjelasannya, tidak tolak setangkup jika ada elemen berbeda A dan B sedemikian sehingga AB elemen R dan BA elemen R. Jadi seperti itu. Nah, untuk contoh sifat yang ketiga atau sifat setangkup dan tolak setangkup, yaitu di sini. Setangkup A B elemen R, maka BA elemen R untuk semua AB elemen A. Tolak setangkup apabila AB elemen R dan BA elemen R, maka A sama dengan B untuk semua AB elemen A. Nah, di sini contohnya. Saya mempunyai sebuah himpunan A, di mana kita pakai di sini ada 4 angka himpunan, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Contohnya sama kayak yang tadi. Nah, di sini kita mencari beberapa setangkup dan tolak setangkupnya. Di sini yang pertama, kita anggap ini yang pertama. Di sini ada elemen R, ada 11, 12, 21, 22, 24, 42, dan 44. Ini jawabannya setangkup, tetapi tidak tolak setangkup. Mengapa? Pada pasangan ini terdapat pasangan 1, 2, 2, 1. Nah, walaupun pasangan 2 ini merupakan elemen dari R, namun relasi ini tidak tolak setangkup karena pasangan 24, 42 adalah elemen R, namun keduanya bukan bilangan yang berbeda, maka disebut setangkup, tidak tolak setangkup. Lalu yang kedua di sini ada himpunan R atau relasi R, di mana ada 11, 23, 24, dan 42. Di sini jawabannya tidak setangkup, tidak tolak setangkup. Jadi jawabannya tidak semua ya, teman-teman. Jadi kenapa? Karena pasangan 2, 3 ini tidak terdapat elemen pasangan lainnya, yaitu 3, 2. Jadi bukan bagian relasi R gitu. Jadi di sini udah ada pasangannya. Nih teman-teman lihat ada 4, ada 42. Nah, ini merupakan pasangan. Tetapi 2, 3 ini tidak terdapat 32, maka jawabannya tidak setangkup, tidak tolak setangkup. Lalu yang ketiga ini ada relasi R 11, 22, 33. Jawabannya setangkup dan tolak setangkup. Mengapa? Karena pasangan 22 karena pasangan ini setangkup karena terdapat pasangan seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada pasangan AB
dan BA tersebut yang juga merupakan elemen dari R. Kita bisa lihat di sini terdapat angka yang sama atau bilangan yang sama, ada 11, 22, 33. Seperti yang dijelaskan dalam penjelasan ini, maka jawabannya adalah setangkup dan tolak setangkup. Soal yang keempat atau penjelasan yang keempat. Coba teman-teman tebak, ini jawabannya apa dan kenapa? Betul, jadi jawabannya adalah tidak setangkup dan tolak setangkup. Nah, kenapa? Karena di relasi R ini tidak ada elemen yang jika dibalik urutannya tetap menjadi elemen R dan merupakan pasangan bilangan yang nilainya berbeda. Maka jawabannya tidak setangkup dan tolak setangkup. Coba teman-teman perhatikan antara yang ketiga dan keempat ini, dua ini. Di sini hampir sama, cuman yang membedakannya adalah di sini terdapat elemen atau pasangan yang nilainya berbeda. Kalau yang di tiga ini, yang jawaban tiga ini, dia setangkup dan tolak setangkup karena semua bilangannya sama, 11, 22, dan 33. Kalau yang keempat kita perhatikan, di sini ada bilangan yang berbeda yaitu 1, 2, dan 2, 3. Maka kita disebut sebagai tidak setangkup dan tolak setangkup. Selanjutnya adalah materi mengenai relasi NRI atau yang bisa juga disebut sebagai relasi NR. Relasi ini menghubungkan beberapa himpunan atau yang disebut dengan N. Jika N sama dengan 2, maka relasi binar. Jika N kurang dari 2, maka relasi NRI. A1, A2 sampai AN adalah himpunan. Himpunan bagian perkalian Kartesian dari A1 dikali A2 dikali sampai AN. Lalu himpunan A1, A2 sampai AN merupakan domain relasi dengan N yang disebut derajat. Contoh relasi dari NR ini dapat dilihat sebagai berikut. Ada nim, nama, matkul, dan nilai. Yang kemudian bila digabungkan akan menjadi relasi MHS yang terdiri dari 4 tupel, yaitu nim, nama, matkul, dan nilai. Contohnya dapat dilihat dengan nimnya yaitu 1359811 dengan bernama Amir yang mengambil mata kuliah matematika diskrit dengan nilai A. Nah, representasi tabel untuk relasi NR ini dapat dilihat sebagai berikut. Lalu ada basis data. Basis data atau database adalah kumpulan tabel. Konsep dari relasi NR ini merupakan basis data relasional, yang tiap tabelnya menyatakan satu relasi. Kolom tabel dapat disebut juga dengan atribut. Kolom tabel dapat disebut juga dengan atribut. Daerah asal dari atribut adalah himpunan tempat semua anggota atribut tersebut berada. Operasi pada basis data relasional. Nah, query merupakan suatu perintah pertanyaan. Pada hakikatnya, query terhadap basis data relasional dapat dinyatakan secara abstrak dengan operasi pada relasi NRI. Contohnya ialah tampilkan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Tampilkan daftar nilai mahasiswa dengan NIM 135980015. Tampilkan daftar mahasiswa yang terdiri atas NIM dan mata kuliah yang diambil. Nah, operasi pada basis data relasional ini contoh-contohnya ada 3, yaitu seleksi, proyeksi, dan join. Yang pertama ada seleksi, ada operasi seleksi. Operasi seleksi ini memilih baris tertentu pada tabel. Dengan operatornya ialah sigma. Nah, contohnya ada ini, NIM, nama, matkul, dan nilai. Nah, di sini kita ingin menseleksi matematika diskrit, yaitu dengan matkul. Nah, rumusnya ialah sigma matkul sama dengan matematika diskrit MHS. Yang akan kita dapat dengan 135980011 Amir matematika diskrit A. Ini didapat karena di dalam tabel tersebut
Yang mengambil matematika diskrit hanya Amir. Dan di sini kita hanya mengambil satu orang karena ini bukan orang yang sama. Lalu yang kedua ada proyeksi. Proyeksi memilih kolom tertentu dari suatu tabel. Jika ada beberapa baris yang sama nilainya, maka hanya diambil satu saja dengan operatornya yaitu pi. Di tabel ini terdapat NIM, nama, matkul, dan nilai. Kita akan mengambil NIM dan nama dari mahasiswa ini dengan rumus pi, NIM, nama, MHS. Dan nanti akan kita dapat dengan NIM 135980111 merupakan Amir, 135980114 Santi, 135980115 Irwan. Di sini Amir ada 2, Irwan ada 2. Nah, karena proyeksi ini hanya mengambil salah satu yang sama, maka Amir hanya diambil 1, Irwan hanya diambil 1, sehingga adalah Amir, Sinta, dan Irwan. Yang ketiga ada join. Operasi join menggabungkan dua buah tabel menjadi satu bila kedua tabel mempunyai atribut yang sama dengan operatornya tau. Contohnya ada ini, relasi pertamanya terdiri dari NIM, nama, dan jenis kelamin. Relasi kedua terdiri dari NIM, nama, mata kuliah, dan nilai. Nah, di sini kita ingin menggabungkan dua tabel ini yang kemudian dengan rumus tau, NIM, nama, MHS1 dan MHS2. Nah, dan bila kedua ini digabung akan menghasilkan NIM, nama, jenis kelamin, matkul, dan nilai. Fungsi. Fungsi adalah pemetaan setiap anggota himpunan atau domain anggota asal kepada anggota himpunan lain, kodomain. Fungsi juga dapat disebut dengan pemetaan atau transformasi. Misalkan, A dan B merupakan sebuah himpunan. Maka, relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita menuliskan F A memetakan B, yang artinya F memetakan A ke B. A disebut daerah asal atau domain dari F, dan B disebut daerah hasil atau kodomain dari F. Kita menuliskan FA sama dengan B jika elemen A di dalam himpunan A dihubungkan dengan elemen B di dalam himpunan B. Jika FA sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A, dan A dinamakan prabayangan atau pre-image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range dari F. Perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian atau mungkin proper subset dari B. Dan fungsi adalah relasi yang khusus. Tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Terus kedua, frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Berarti bahwa jika A, B elemen dari F dan A, C elemen dari F, maka B merupakan elemen dari C. Fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk, diantaranya himpunan pasangan terurut seperti pada relasi. Kemudian formula pengisian nilai atau assignment. Contohnya fungsi X sama dengan 2X ditambah 10. X sama dengan X pangkat 2 dan Fx sama dengan 1 per X. Dan masih banyak lagi. 3. Berbentuk kata-kata. Contoh, F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. 4. Kode program atau source code. Contoh source code fungsi menghitung bilangan X. Function apps X sama integer begin if X
lebih kecil dari 0 dan abs sama dengan minus X, else abs sama dengan X. Contoh fungsi berikutnya merupakan contoh fungsi yang termasuk fungsi. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian B 2, 4, 6, dan 8. Relasi dari A ke B didefinisikan sebagai berikut. F sama dengan XY, di mana X anggota dari A dan Y anggota dari B. Kemudian Y adalah bilangan genap lipatan dari X. Relasi F ini merupakan fungsi karena setiap elemen di A memiliki pasangan di B. Kita lihat di sini tadi relasinya itu Y adalah bilangan genap lipatan dari X. Maka Y itu adalah B, anggota B, dan X adalah anggota A. Sini 2 merupakan bilangan genap lipatan dari 1. Kemudian 4 dengan 2, 6 dengan 3, dan 8 dengan 4. Kemudian syarat kedua, tidak ada 2 elemen di A yang memiliki pasangan yang sama di B. Pasangannya 1-1. Kemudian contoh kedua misalnya A, Andi, Budi, dan Cindy. Kemudian B, 150 cm, 160 cm, 170 cm. Relasi dari A ke B didefinisikan sebagai berikut. Andi 160 cm, Budi 170 cm, Cindy 160 cm. Ini harusnya 150 ya, yang Andi. Dengan demikian anggota dari A mempunyai relasi dengan anggota B. Kemudian contoh yang bukan merupakan fungsi. Misalkan A, kucing, anjing, sapi, dan B, 2 dan 4. Relasi H dari A ke B didefinisikan sebagai berikut. H sama dengan kucing, 4, anjing, 4, sapi, 4. Relasi H ini bukan fungsi karena 2 elemen di A memiliki pasangan yang sama di B. Ini 2 dan 4 ini kaki. Karena A memiliki pasangan yang sama di B. Ini 2 elemen di A memiliki pasangan yang sama di B. Bahkan di sini di contohnya ada 3 yang sama. Maka ini bukan termasuk fungsi. Kemudian misalkan A, Andi, Budi, dan Cindy. B, merah, biru, hijau. Relasi I dari A ke B didefinisikan sebagai berikut. Andi menyukai warna merah, Budi warna biru, dan Cindy juga menyukai warna merah. Relasi ini bukan merupakan fungsi karena tidak semua elemen di A memiliki pasangan di B. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi one to one atau satu ke satu. Fungsi F dikatakan satu ke satu atau one to one atau injektif jika tidak ada 2 elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Jadi himpunan A ke B-nya tuh sama gitu, nggak ada yang beda gitu. Kayak contohnya di sini kan ada himpunan B-nya yang di A-nya tuh yang C-nya itu dapat 2, kedua sama yang kelima, jadi yang keempatnya tuh nggak masuk. Contohnya F sama dengan 1 W 2 U 3 V dari himpunan A, 1 2 3 ke B ke himpunan B, U V W X adalah fungsi 1 ke 1. Tetapi relasi himpunan F 1 sama dengan U, 2 sama dengan U, 3 sama dengan V. Dari himpunan A 1 2 3 ke himpunan B, U V W bukan fungsi 1 ke 1 karena F1 sama dengan F2 sama dengan U. Misalkan kita memiliki fungsi F atau himpunan R sama dengan R didefinisikan sebagai Fx yaitu 2x. Ini adalah fungsi 1 ke 1 karena setiap nilai x dalam domain atau bilangan ring dipetakan ke tepat satu nilai dalam jangkauan yang juga bilangan real. Selain itu tidak ada 2 nilai x yang berbeda yang akan memberikan hasil yang sama. Jadi ini adalah contoh dari fungsi 1 ke 1. Masih fungsi 1 ke 1, fungsi F dikatakan pada onto atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari 1 atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F atau fungsi F disebut fungsi pada himpunan B.
Contohnya, sebuah fungsi f himpunan A ke himpunan B dikatakan onto atau surjektif jika setiap elemen dalam himpunan target B memiliki paling sedikit satu prematch atau inverse dalam himpunan domain A. Dengan kata lain, setiap elemen dalam himpunan B adalah bayangan dari satu atau lebih elemen dalam himpunan A. Misalkan kita memiliki fungsi f, yaitu himpunan R ke R didefinisikan sebagai fx, yaitu f kuadrat, ini seharusnya f kuadrat bukan x2. Fungsi ini tidak onto karena misalnya tidak ada bilangan real x sedemikian rupa sehingga fx sama dengan -1. Oleh karena itu, -1 tidak memiliki prematch di himpunan domain R. Sebagai perbandingan, jika kita mengambil fungsi g, himpunan R terhadap himpunan R didefinisikan sebagai gx atau x plus 1, maka fungsi ini onto. Setiap bilangan real y dalam himpunan target R adalah hasil dari gx, yaitu R memiliki prematch di himpunan R. Masih fungsi one-to-one, fungsi f dikatakan berkoresponden 1 ke 1 atau bijeksi jika ia fungsi 1 ke 1 dan juga fungsi pada. Contohnya, f sama dengan himpunan 1 ke U, 2 ke W, 3 ke V. Dari himpunan A 1, 2, 3 ke himpunan B, U, V, W adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena f adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada atau onto. Contohnya, fungsi fx sama dengan x minus 1 merupakan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena f adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada. Bisa kita lihat contohnya pada beberapa fungsi ini. Yang pertama, fungsi 1 ke 1 bukan pada. Jadi himpunan A-nya bisa dilihat ya, dia dapat semua bayangannya ke himpunan B. Jadi himpunan B-nya itu nggak mesti harus sama jumlahnya dengan A, yang penting tetap memiliki bayangan dari himpunan A dan juga seterusnya. Lanjut. Nah, fungsi inversi. Fungsi inversi jika f adalah fungsi berkoresponden 1 ke 1 dari himpunan A ke himpunan B, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari f. Balikan fungsi ini dilambangkan dengan f minus 1 atau bisa kita sebut apa? Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka F-1 B-nya adalah jika FA sama dengan B. Fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 sering dinamakan juga fungsi yang invertible atau dapat dibalikan, karena kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya. Sebuah fungsi dikatakan not invertible atau tidak dapat dibalikan jika ia bukan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena fungsi balikannya tidak ada. Oke, berikutnya kita akan masuk ke komposisi fungsi buah fungsi. Fungsi komposisi itu adalah menggabungkan fungsi menjadi satu. Bisa diartikan komposisi fungsi adalah operasi dari dua fungsi secara berurutan yang akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Sini ada sebuah gambar. GOF sama dengan GFX dan FOG sama dengan F dan kurung GX. Ini ada penjelasannya. FOG adalah fungsi baru yang dihasilkan dari penggabungan dua fungsi F dan G. Sama seperti GOF, dia juga fungsi baru yang dihasilkan dari penggabungan dua fungsi G dan F. X adalah elemen dari domain FOG dan F dalam kurung GX adalah nilai yang dihasilkan ketika GX diinputkan ke fungsi F. Sini terdapat contohnya. Fungsi F dimisalkan waktu kalian merapikan tempat tidur dan keluarnya adalah waktu ketika Anda selesai mengikat gigi. Misalkan F T sama dengan T tambah 5 menit. T di sini adalah dapat diartikan selesai merapikan tempat tidur, dan 5 menit ini adalah setelah kalian menyelesaikan tempat tidur, kalian mengikat gigi. Jadi T tambah 5 menit adalah selesai merapikan tempat tidur ditambah kalian menyelesaikan sikat gigi. Oke, terus fungsi G itu adalah waktu ketika kalian selesai sarapan. Jadi misalkan GT memberikan hasil T tambah 15 menit. Nah, T di sini adalah hasil perhitungan dari merapikan kasur dan selesai mengikatkan gigi.
tambahkan 15 menit adalah kalian selesai sarapan dalam waktu. Berarti tambah 15 menit itu ketika kalian selesaikan merapikan kasur dan ikat gigi ditambah selesai sarapan. Ini penyelesaiannya GOF adalah berapa waktu yang dibutuhkan kalian dimulai dari kalian merapikan kasur sampai selesai. Oke, langkah pertama di sini terapkan fungsi F pada waktu bangun tidur untuk mengetahui kalian menyelesaikan mengikat gigi. Misalkan jika kalian merapikan kasur selama 15 menit, maka F dalam kurung 15 sama dengan 15 tambah 5. Di sini berubah jadi 15 ya. Berarti hasilnya adalah 20 menit. Terus langkah kedua, terapkan fungsi G pada hasil langkah pertama untuk mengetahui pukul berapa Anda selesai. Dengan menggunakan contoh di atas, G 20 menit. Seperti sebelumnya, G dalam kurung fx nya udah ketahuan yaitu 20 menit. Jadi tinggal dirubah T-nya menjadi 20, lalu ditambah 15 menit, yaitu kalian selesai sarapan. Jadi sama dengan 35 menit. Terus sini ada beberapa fungsi khusus. Yang pertama adalah fungsi floor dan ceiling. Fungsi floor dari X menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Terus fungsi ceiling dari X menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Dengan kata lain, fungsi floor membulatkan X ke bawah, sedangkan fungsi ceiling membulatkan X ke atas. Sini ada contohnya, 3,5 sama dengan 3. Yang seperti kita tahu kalau pembagian yang ada di sini tuh misalkan 0 angka di belakang koma, misalkan angka di belakang koma itu di atas 5 atau ya di atas 5 atau sampai di atas 5 itu kan biasanya dibulatkan ke atas. Kalau ini dari fungsi floor ini dia dibulatkan ke bawah jadi 3. Terus ini 10/4 yang diketahui kalau dihitung pembagiannya adalah 2,5, tapi dibulatkan ke bawah jadi 2. 5 ya tetap 5 karena di situ dijelaskan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Di sini ada min 1,4 menjadi min 2 dan min 0,5 menjadi min 1. Terus ini contoh ceiling 3,5 menjadi 4. Sesuai dengan penjelasannya bahwa bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X, atau bisa dibilang pemulatan ke atas. 10/4 itu atau 2,5 itu 3, 5 ya tetap 5. Min 1,4 itu menjadi min 1 ya. Kalau sebelumnya kan di floor min 2, jelas min 2 itu lebih kecil dari min 1. Terus min 0,5 yaitu 0. Terus ini ada fungsi modulo dinotasikan sebagai A mod B, adalah sisa pembagian bilangan A dengan bilangan B. Nah, jika kalian pernah menggunakan bahasa pemrograman C++, modulo dinotasikan persen. Di sini ada contohnya 10 mod 3 sama dengan 1. Ya karena 10 dibagi 3 itu menghasilkan sisa 1. Terus 15 mod 4 sama dengan 3. Kalau dihitung itu 12. Jadi masih ada sisa 3. Terus ini 20 mod 5 sama dengan 0. Ya karena 5 kali 4 ya 20 kurang 20 ya 0. Jadi masih ada sisa 0. Di sini ada fungsi berikutnya, ada fungsi faktorial. Fungsi faktorial dinotasikan sebagai n faktor. Untuk n tersebut adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga ke n. Ini ada contohnya, 3 faktorial 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. 4 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. Dan 5 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sama dengan 120. Eksponensial ya, dinotasikan sebagai n atau a pangkat n, adalah hasil perkalian a dengan dirinya sendiri sebanyak n kali. Di sini contohnya ada 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 kali 2 adalah 8,
Terus di sini ada 3 pangkat 4, 3 sebanyak 4 kali, itu 81. Di sini ada 3 pangkat 3, terus dikali 3 pangkat 4. Nah, seperti tahu kalau pangkat dikali pangkat itu pangkat dikali pangkat. Kalau nominal bilangan realnya dikali, pangkatnya bakal ditambah. Jadi 3 pangkat 3 tambah 4 jadi 3 pangkat 7. Terus 3-nya 7 kali, yaitu 2187. Sini ada yang di dalam kurung 2 pangkat 2, terus di luar kurungnya pangkat 4. Kalau yang ini baru dikali pangkatnya, itu 2 pangkat 8. 2 yang 8 kali menghasilkan 256. Sini juga ada pangkat 4 pangkat min 2. Kalau dihilangkan min dari pangkatnya itu jadi 1/4 pangkat 2, yaitu hasilnya 1/16. Sini juga ada kesalahan, harusnya ini logaritmik. Jadi A pangkat N sama dengan X. Jadi kalau dirin log A dalam kurung X sama dengan N, hasilnya adalah pangkat dari A. Sini ada contoh, log 2 dalam kurung 8 sama dengan 3. Jadi karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ada log. Kita contoh berikutnya, log 3 dalam kurung 27 sama dengan 3, karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Terus log 10 dalam kurung 100 sama dengan 2, karena 10 pangkat 2 sama dengan 100. Berikutnya fungsi rekursif adalah teknik menyelesaikan persoalan di mana di dalamnya mengandung definisi persoalan itu sendiri, terus diimplementasikan dalam sebuah fungsi yang di dalam fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri. Fungsi rekursif disusun oleh 2 bagian, yaitu basis dan bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Dan fungsi recurrence, bagian ini didefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Di sini ada contohnya, misalkan f didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Tentukan nilai f4. Sini ada fn, nilai n sama dengan 0 bisa berubah menjadi 3. 3 itu adalah n sama dengan 0 adalah basis, sedangkan 2f dalam kurung n-1 plus 4 adalah recurrence. Di situ dinyatakan n lebih besar dari 0. Bagian basis itu bagian bisa mengetikkan definisi rekursif, dan recurrence itu setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, argumen dan fungsi harus lebih dekat ke nilai awal atau basis. Sini ada cara 1, f4 sama dengan 2f3 plus 4. 3 dari mana? 3 dari 4 kurang 1. Terus berikutnya 2 dalam kurung 2f 2 plus 4. 2 nya itu sama ya, diambil dari 3 kurang 1 itu 2. Terus berikutnya masih sama, tinggal ngambil dari yang atasnya, di dalam kurungkan, dan 1 itu adalah hasil pengurangan dari 2 kurang 1 hingga sampai ke 0 kan sudah diketahui kalau n sama dengan 0, jadi 0 itu f0 itu bisa dirubah jadi 3. Terus 2 kali 3 6 tambah 4 10. Ke bawahnya lagi 10, 2 kali 10 tambah 4 itu 24. Ini kita fokuskan ke dalam kurungnya aja, kita lihat dalam kurungnya biasanya. Terus masuk ke bawah lagi, 2 kali 24 tambah 4 52 hingga menghasilkan 108. Ini ada cara kedua yang mungkin bisa lebih dimengerti ya. F0 sama dengan 3.
Terus berikutnya F1 sama dengan 2F 0 tambah 4. Berarti nilai F0 itu sudah diketahui, yaitu adalah 3. Jadi tinggal kita ganti jadi 3. 2 kali 3 tambah 4 itu 10. Jadi F1 itu adalah 10. Berikutnya F2 2F1 tambah 4. Mungkin yang ada agak lupa ya, F1 itu dari mana? F1 itu dari 2 kurang 1. 2 kurang 1 ini. Dan hasil F1 kan tadi udah tahu 10. Jadi tinggal diganti jadi F1 itu 10, 2 kali 10 tambah 4 24. Terus berikutnya seterusnya sampai F4 itu 2F3 tambah 4. Berarti 2 kali 52 tambah 4, yaitu 108. Nah, berikutnya ini ada beberapa contoh lainnya. Ada fungsi Seibeshev dan fungsi Fibonacci.